Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript PS6. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan promise. Kita juga sudah mencontohkan bagaimana promise itu dibuat. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan promise chaining. Promise chaining adalah teknik mutar balik beberapa promise secara berurutan dalam JavaScript. Ini memungkinkan Anda untuk mengeksekusi kode secara berurutan hanya setelah promise sebelumnya selesai dan mengembalikan nilai. Hal ini membuat kode Anda lebih mudah dibaca dan dipahami, serta menghindari callback hell yang rumit. Nanti kita akan coba contohkan juga seperti apa sih callback hell itu. Nah, di sini yang menjadi fokus kita ada dua jenis kondisi ya. Ada kondisi chaining, jadi berurut proses yang dieksekusi. Ada juga proses yang kedua yaitu promise yang menangani banyak. Nah, nanti juga kita akan contohkan keduanya. Nah, supaya lebih mudah kita langsung buat projectnya. Silakan teman-teman buat project baru. Untuk foldernya saya sudah membuat promise chaining sini. Kemudian saya akan membuat file index .html. Kemudian saya juga akan membuat file baru. Saya akan buat folder JS. Kemudian file yang akan saya buat adalah callback hell dulu ya. Kita akan coba contohkan seperti apa callback hell. Kita buat dulu seperti ini. Nah, saya akan buat sebuah HTML. Nah, saya akan ubah dulu yang ini ya. Saya akan ganti ini dengan callback hell. Nah, seperti ini ya. Saya akan save. Kemudian saya akan buka yang ini ya. Nah, di sini karena ada CSS, nanti juga kita akan coba. Kita buat juga CSS-nya ya. Saya akan buat di sini folder baru CSS. Kemudian di dalamnya saya akan buat file CSS kosong ya. Style.css. Nah, seperti ini saya akan biarkan kosong dulu supaya ini tidak error aja. Dan saya akan coba untuk membukanya menggunakan live server. Oke, ini browsernya saya akan inspect dulu. Kemudian saya akan lihat di sini. Nah, di sini sudah tidak ada error ya. Oke, kita akan coba membuat contoh callback hell. Callback hell di JavaScript adalah situasi di mana terdapat banyak fungsi callback yang bersarang. Nah, kita coba dulu berikan notes dulu ya di sini. Jadi ini adalah callback hell. Nah, yang bersarang di bawah satu sama lain membentuk struktur piramida. Contoh callback hell kita dengan dummy data ya. Kita akan buat sebuah function misalkan get data. Get data ini akan menerima callback. Nah, callbacknya ini kita tambahkan di sini set timeout. Kemudian timeoutnya ini saya akan berikan data. Kita akan buat sebuah random aja, random. Kita buat sebuah random number aja. Kemudian di sini callbacknya kita akan kirimkan datanya. Dan di sini saya akan kasih delaynya 1000 milisecond. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita akan buat lagi yang kedua, misalkan proses data. Kita buat sebuah function proses data. Di sini juga kita akan mengirimkan data dan juga callbacknya. Ini ya. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah result. Nah, misalkan saya akan kalikan data yang dikirimkan dikali dengan 10. Seperti ini ya. Kemudian kita akan isi callbacknya dengan result. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi sebuah function. Misalkan display result. Nah, di sini saya akan membuat display result.
kita akan masukkan resultnya, kemudian callbacknya sini. Nah, di dalamnya kita akan buat sebuah perintah untuk mencetak console log result. Kita tambahkan teks dulu ya. Sini saya kasih misalkan hasil titik 2, saya kasih spasi seperti ini. Kemudian di sini kita akan panggil callbacknya. Oke, ini kita memiliki 3 buah function yang saling ketergantungan. Kemudian kita gunakan callback. Pertama kita akan get data dulu. Di sini kita buat dengan menggunakan arrow function, misalkan data, kemudian saya akan gunakan seperti ini. Saya akan console.log dulu datanya ya. Saya akan tampilkan data. Kemudian kita akan lakukan proses data. Kita masukkan datanya, kemudian kita buat callbacknya lagi. Nah, di dalamnya kita akan display result. Display resultnya kita akan menerima result, kemudian console log misalkan selesai ya. Ini kita simpan. Nah, ini kan kalau misalkan teman-teman lihat ya, menerima banyak callback. Semakin banyak, semakin rumit ini kita maintain nantinya. Kita bisa coba lihat hasilnya. Nah, ini ya data, kemudian ini hasilnya dan selesai. Nah, ini kita dengan menggunakan callback. Ini akan menjadi sebuah piramida yang semakin sulit untuk di maintain. Nah, ini contoh menggunakan callback. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan chaining ya. Saya akan buat di sini satu file baru, chaining.js. Nah, kemudian di HTML-nya saya akan duplicate. Nah, yang pertama kita akan remark dan kita akan ganti dengan chaining. Nah, seperti ini. Nah, dalam chainingnya kita akan coba kasih dulu notes ya. Misalkan promise chaining, terkadang kita ingin membuat operasi dari hasil proses sebelumnya. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi. Kita buat dulu beberapa fungsi. Saya akan membuat P di sini. Ini adalah new, kita menggunakan promise. Nah, kemudian kita akan gunakan resolve dan reject. Kita tambahkan di sini set timeout-nya, misalkan saya akan kasih resolve-nya 10. Kemudian saya akan menambahkan ini 3 kali 100. Akan seperti ini ya. Ini untuk yang pertama. Nah, kemudian dari sini kita bisa coba p.then. Nah, kita akan masukkan misalkan result ya, result, kemudian kita menggunakan arrow function seperti ini. Nah, di sini kita akan console.log misalkan result. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan returnkan di sini result. Kemudian saya akan kali dengan 2. Oke, ini untuk yang pertama. Kemudian saya akan tambahkan di sini untuk then lagi ya. Saya akan buat then chaining ini kan seperti ini. Kita lanjutkan setelah proses sebelumnya. Resultnya kita ambil lagi. Kemudian kita console log lagi result. Kemudian saya akan kali dengan 3. Ini misalkan ya console lognya. Kemudian kita buat lagi ini untuk then berikutnya. Kita buat result lagi. Kemudian saya akan buat di sini console log lagi. Misalkan resultnya kita cetak. Dan di sini kita akan returnkan resultnya, saya akan kali 4. Nah, kita coba save. Oke, kita coba lihat dulu ya hasilnya. Nah,
10, 20, 60 ya. Ini kita kalau misalkan lihat dibandingkan dengan yang callback hell yang tadi, ini lebih mudah untuk dibaca ya, karena jelas urutannya. Nih, setelah ini dieksekusi selesai, kemudian ke proses selanjutnya, kemudian ke proses selanjutnya. Ini disebut dengan chaining ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan banyak promise. Jadi seperti yang grafik yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi menggunakan chaining yang ini. Akan kita coba di sini buat P2. Saya kasih note dulu. Contoh. Penanganan banyak promise. Saya akan buat let P2. Ini kita akan menggunakan new promise. Kita akan kasih di sini set timeout. Nah, misalkan kita akan kasih 3 kalinya ya. Saya akan kasih 3 kali 100, resultnya kita kasih 10. Oke, kemudian di sini, nah karena ini menggunakan banyak, berarti P-nya, V2-nya kita panggil berkali-kali. Dan misalkan ya, result kita akan console log kita cek result, kemudian kita akan returnkan result dikali dengan 2. Oke, kemudian kita coba di sini P2 lagi then kita kasih result console log result, ini kita kali 3. Kemudian kita panggil lagi P2 nya then result kita console log kita kali dengan 4. Nah, kita save, kita coba lihat tuh hasilnya ini sama ya. Nah, ini sesuai dengan grafik yang kedua. Nah, yang kedua itu kita menggunakan banyak ya, banyak penanganan. Jadi ini hasilnya tidak keterikatan ya sebenarnya. Jadi yang pertama dan yang kedua ini punya proses masing-masing. Nah, ini contoh penanganan banyak. Nah, kemudian kita juga bisa chaining dengan mengembalikan promise lagi. Kita coba ya. Kita akan coba buat sebuah chaining yang membalikan promise. Nah, misalkan saya akan buat sebuah let P3. P3 ini saya akan membuat new promise. Nah, kemudian promise-nya saya akan buat set timeout, kemudian yang sama lah ya dengan yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan gunakan P3. Kemudian then kita akan ambil resultnya, kemudian saya akan console log, saya akan cetak resultnya. Nah, kemudian di sini kita akan returnkan dengan new promise lagi. Kita akan gunakan new prompts, kita gunakan result. Nah, di sini kita set timeout lagi. Nah, ganti resultnya kita kali 2. Kemudian time-nya kita tambahkan dengan kali 3, misalkan seperti ini. Oke, di sini kita akan lanjutkan setelah ini selesai. Nah, ini kan selesai, kita akan tambahkan then lagi di sini. Nah, kita buat lagi sebuah result. Kita akan console log result, kemudian kita akan returnkan lagi sebuah promise. Nah, kita akan buat set timeout lagi. Nah, result kita kali 3 dan 3 kali 100. Kemudian kita buat lagi di sini then. Nah, then-nya kita tinggal result saja dan ini tinggal console log result. Ini ya. Ini sebenarnya kalau misalkan hanya satu kita bisa langsung ya. Ini tidak perlu menggunakan kurung kurawal. Jadi kita langsung seperti ini. Ini tidak perlu titik koma jadinya.
Ini kita bisa Ctrl S tuh. Jadi sini seperti ini. Ini juga bisa. Kita coba lihat ya. Tuh, hasilnya 10, 20, 30. Nah, ini sama dengan yang pertama 10, 20, 60 ya, bukan 30, 60 juga nih. Nah, ini dihasilkan dari proses yang kita tambahkan callback lagi. Kita tambahkan promise lagi. Jadi kita membuat chaining dengan menambahkan promise. Nah, kemudian kita akan coba contohkan juga ingin membuat opsi yang asinkron secara berurutan misalkan. Dan dia akan mengembalikan lagi promise. Saya kasih remark dulu. Misalkan seperti ini, saya akan buat sebuah function lagi. Get user. Nah, misalkan get user ini saya akan buat user ID. Kemudian user ID ini kita akan returnkan sebuah new promise. Nah, kita akan kasih resolve, kemudian reject, kemudian kita kasih arrow-nya. Nah, di sini kita akan kasih dulu console.log, misalkan saya akan kasih get data from database. Misalkan ini umpamanya ngambil dulu data dari database. Di sini saya kasih set timeout, ini misalkan menunggu. Kita akan resolve. Saya akan buat sebuah objek di sini. User ID titik 2 user ID, misalkan name-nya saya akan kasih di sini username ya. Username-nya kita kasih misalkan admin seperti ini. Kemudian timeout-nya kita kasih 1000 millisecond. Kita save. Nah, kemudian di sini kita buat lagi sebuah function get service. Nah, service ini misalkan kita memiliki user, kemudian kita akan returnkan sebuah new proms. Kita kasih resolve dan juga reject. Kemudian kita tambahkan sebuah arrow function. Di sini saya akan tambahkan console.log. Kita akan kasih backtick, misalkan get the service of, kita kasih datanya user.username, kita tambahkan misalkan from API. Kemudian di sini kita akan set timeout. Nah, di sini kita kasih resolve-nya. Misalkan service-nya ada berapa ya? Misalkan ada email. Kemudian di sini ada VPN. Kemudian di sini ada CDN. Oke, kemudian di sini kita kasih waktunya kita kasih 3 kali 1000. Oke. Kemudian kita coba untuk get service cost. Di sini kita buat sebuah function get service cost. Kita ambil service-nya. Kemudian di sini kita akan returnkan new promise resolve, kemudian reject. Saya akan console.log, misalkan saya akan kasih calculate the service cost
off, kita kasih di sini service-nya. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan kasih set timeout-nya. Saya akan kasih resolve. Misalkan kita akan ambil service.length, kita akan kali 100 lah ya. Kita akan kasih kali 100. Kemudian di sini kita akan kasih 2 dikali dengan 1000. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk chainingnya ini kita tinggal langsung definisikan di sini. Berarti get user, kita misalkan kasih 100 ya. Kemudian tinggal dot then. Nah, di sini tinggal kita ambil get service. Oke, kita tinggal then lagi get service cost. Oke, kemudian kita tinggal then lagi console log. Nah, seperti ini aja trainingnya. Jadi setelah kita dapatkan usernya, kita dapatkan servicenya apa aja, kita hitung costnya, baru kita tampilkan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, get service from yang pertama, karena tadi lebih cepat ya, get data from database. Nah, kemudian setelah database-nya dapat, get service admin from API, dikalkulate. Nah, kemudian setelah dikalkulate, ini adalah hasilnya. Nah, itulah chaining kurang lebih seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.